Halo Cancer, Em, selamat pagi. Yang mau sahur, selamat sahur ya. Lebaran tinggal 5 hari lagi ya, 5 hari, 4 hari lagi. Tadi udah gue shuffle, tadi udah gue kocok sih, cuman sekarang ya gue kocok lagi. Untuk semua untuk semua Cancer ya, siapa maksudnya, apapun itu di dalam berchart kamu ya, ini untuk kamu ya. Nanti setelah tarot, gue akan kasih penjelasan sedikit tentang pergerakan planet yang sekarang lagi yang akan mempengaruhi kita, dan dampaknya apa ke kalian Cancer secara general. Cancer chart ya, biasanya lebih cocok untuk sun, rising, sama moon ya. Kakak gue Cancer, Cancer. Dan untuk masalah planet movement-nya sih, pergerakan planetnya sih dia masuk banget, cuman nggak tahu deh tarotnya, kita lihat ya. Ups, iya. Alright. Under the deck, di bawah decknya ada Eight of Wands. Eight of Wands itu istilahnya energi secara umumnya adalah Eight of Wands. Eight of Wands itu bisa travel, bisa komunikasi yang cepat ya. Dan di bawahnya ada the Fool. The Fool itu mungkin di bawah, kartu di bawahnya itu bisa diartikan sebagai setelahnya apa gitu, yang setelah komunikasi itu ada apa gitu. Ada the Fool itu adalah new beginning, sesuatu yang baru yang akan dimulai, dan biasanya lebih mengambil resiko gitu. Nah, untuk current situation, untuk saat ini situasi kamu apa ya? Knight of Wands in reverse. Ini apa namanya, si warrior. Knight of Wands kebalik ya. Kalau tegak begini ya, kalau kebalik begini. Ini kartunya si Sagittarius ya, kartunya Sagittarius. Dia punya karakter umumnya sebagai player dalam ya, set. Umumnya player dia suka keluar masuk, in and out gitu loh. Untuk masalah hubungan dia suka datang dan pergi seenaknya loh, datang dan pergi sesuka hatimu. Iya, itu bukan lagunya Rinto ya. Ada yang suka lagunya Rinto soalnya sekitar gue nih. Dan suka travel ya, biasanya suka travel. Sagittarius tuh suka travel, suka exploring gitu, suka jalan-jalan, suka banyak curiosity-nya, ingin tahunya sangat kenceng gitu. Dan dia suka mempelajari apa aja gitu. Itu ciri-ciri khasnya si karakternya si Sagittarius ya. Tapi ya masalah loyalitas tuh kadang-kadang gitu deh. Nah, tapi ini kebalik ya. Jadi biasanya Sagittarius tuh orangnya supel ya, baik, ramah, sangat ceria, biasalah gitu kan. Fire sign ya, fire sign itu sangat passionate gitu. Mereka sangat terbuka, sangat cheerful, bawaannya riang terus ya, gampang bergaul gitu, supel. Nah, ini kebalik nih, artinya kebalik. Artinya si fire sign ini ya, jangan bilang Sagittarius lah, kesannya ngejudge banget. Fire sign ini intinya yaitu bisa Aries, bisa Leo, bisa Sagittarius ya. Entah, setiap orang pasti kan beda-beda ya. Antara tiga itulah, dan kalian mungkin juga nggak tahu kalian berhubungan dengan siapa, berbintangnya apa ya kan. Belum lagi berchartnya mereka persisnya seperti apa, mungkin kalian juga nggak tahu kan. Nah, intinya nggak usah terpaku sama bintang,
Tapi karakter orangnya adalah dia yang biasanya terbuka, yang biasanya suka explore, yang biasanya happy, dia lagi closing. Dia suka dia lagi nggak terlalu banyak gaul lah gitu, nggak terlalu banyak gaul gitu. Nah, fondasinya itu Cancer sekarang King of Pentacles. King of Pentacles itu energinya Earth sign ya, Capricorn, Taurus sama Virgo. Artinya mapan ya, entah itu material, secara material, pekerjaan, segalanya lah mapan. Dia grounded gitu, dia humble, grounded, pekerja keras, serius, sangat struktural gitu kan, disiplin gitu. Nah ini dan servisnya juga sangat nurturing ya, sangat care gitu loh. Itu energinya si Earth signs. Nah biasanya kalau King of Pentacles secara gue personal, gue lebih ngeliatnya ke Taurus, karena Taurus itu sebagai dia sangat powerful, jadi king lah ya gitu maksudnya lagi. Karena Taurus itu juga dia sangat struktural dan sangat spiritual. Nah yang baru saja lewat Two of Cups, soulmate kind of energy. Jadi ini energinya yang baru saja lewat. Apa kalian baru saja united? Bisa jadi kan. Two of Cups itu ya soulmate, energinya soulmate, istilahnya pasangan yang emang benar-benar klop lah ya gitu. Di benak pikiran kamu apa fokusnya? King of Cups in reverse. Secara emosional tidak stabil karena kebalik. Kalau King of Cups-nya tegak gini ya, ini ada cinta, ada semuanya terkendali, emosionalnya terkendali gitu. King of Cups itu water signs ya, Pisces, Cancer tadi ya, atau Scorpio. Nah tapi biasanya kalau King of Cups itu buat gua pribadi biasanya mewakili Pisces ya, Pisces. Nah kebalik, entah mungkin kalian punya masalah, masih belum bisa menguasai secara penuh emosional kalian, jadi agak kemana-mana nih gitu loh, perasaannya agak kemana-mana. entah karena excited, karena semangat, entah karena cemas, entah karena sesuatu yang menggebu-gebu, entah itu karena sesuatu yang surprising gitu loh ya, bisa juga kan, itu juga bikin cemas juga kan, karena rasanya itu sama loh, cemas sama menggebu-gebu. cemas karena takut, atau menggebu-gebu karena excited gitu kan, karena passionate, sama loh, jangan salah. Jadi kadang kita makanya emosi kita suka kemana-mana gitu kalau memang kita nggak ngerti persoalan masalah apa sih yang kita lagi hadapi gitu. Nah yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles itu kolaborasi, kerjasama, membuka diri untuk bekerja sama atau kerja bareng dalam suatu proyek. Menurut gue secara keseluruhan kalian lagi dealing sama banyak energi, karena di sini ada fire sign, ada earth sign, dan ada water sign. Water sama fire sign, masalah passion dan emosi agak
agak di mana-mana, agak kemana-mana dan nggak jelas gitu, masih agak terombang-ambing. Makanya sekarang situasinya itu lagi butuh grounded gitu, agak lagi butuh closing, ya butuh closing, nggak terlalu terbuka, nggak terlalu gaul, karena memang emosinya lagi kemana-mana gitu. Tapi satu yang jelas, kemakanan dan stabilitas oke, ya. Terus main theme-nya adalah komunikasi, ya. Entah kalian punya masalah dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada fire sign atau siapa namanya, water sign, ya. Kalau fire sign saat itu kalian di hold on ya, ini masalah keseharian kalian. Ini masalah keseharian kalian, yaitu apa sih namanya, kebiasaan, istilahnya kebiasaan dalam bekerja atau pattern kebiasaan dalam sehari-hari gitu ya, kehidupan sehari-hari, dalam menggunakan waktu, umpamanya masalah kesehatan, masalah dalam menganalisa, terus dalam servis kepada orang lain gitu. Ini kebalik nih gitu, jadi mesti diperhatikan lebih jauh, mesti direnungkan lagi, ya. Tuh untuk Cancer berarti kalau ini Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces. Oke. Ini mungkin di benak kalian masalah ini ya, masalah agama, cross cultural, jadi silang budaya, ya, pertukaran budaya, etika, mempelajari hal-hal yang baru gitu, yang harus diperhatikan juga gitu. Terus untuk ini King of Pentacles itu harus kalian ada di Cancer, Gemini. Oke. Untuk fondasi ini adalah network kalian. Network kalian memang mantep, mapan. Untuk masalah network, teman-teman, pergaulan. Oke. Nah, udah segitu aja dulu untuk tarotnya. Sekarang gue mau lanjut untuk planet movement-nya ya, pergerakan planetnya buat kalian. Cancer secara general, maksudnya rising sign, sun sign, sama moon sign. Nah, untuk Saturn itu jadi planet-planet yang retrograde, itu artinya kita diminta untuk merevisi, merevaluasi semua hal-hal yang akan gue bilangin ini, karena setiap bintang, setiap planet ada untuk di chart kamu si Cancer ini ya, dia masuk ke rumah keberapa, nah itu dia fokusnya di bidang apa. Oke, yang itu yang harus direvaluasi. Umpamanya nih Saturn itu retrograde di Aquarius, sampai bulan Desember ya, sampai bulan Desember. Berarti kalau kamu satu ini 7-nya Capricorn. Oke, ini Sagittarius nih. Oke. Di rumah ke-8 kamu. Saturn itu maka akan minta kamu untuk melatih lebih disiplin. Untuk lebih disiplin, lebih punya struktur dan mengorganisasikan, planning, strategi untuk jangka panjang. Dia Saturn itu selalu menuntut untuk semuanya lebih terarah, organisasi, well planted, well calculated, sampai supaya ini stabil dan mapan untuk jangka panjang. Nah, rumah 8 kamu adalah seks, masalah intimasi, property, sharing goals, sharing finance, ya, sharing property, sharing aset, joint ventures,
Pokoknya tentang merging deh. Oke. Terus itu Saturn. Jadi kalian diminta untuk melatih disiplin diri, ya. Disiplin diri dan hold on, salah, maaf, itu bukan Saturn. Saturn kalian ada di Aquarius ya. Iya dong, kalau ini Capricorn ya Aquarius, benar. Ya di situ sih benar. Sedangkan Jupiter, ya. Jadi kalian minta disiplin untuk daerah, untuk arah-arah itu. Terus untuk Jupiter itu retrograde di rumah ke-7 kalian, yang mana semuanya tentang partnership, relationship, kontrak, bisa bisnis partner, bisa pernikahan, ya kan, equality, sharing, dan gaya-gaya interpersonal kalian, style seperti apa, itu semua. Jupiter itu dia adalah tentang keberuntungan. Jupiter itu dia retrograde sampai bulan Juli ya. Dia retrograde. Jadi mereka minta kalian untuk merevisi lagi tentang bisnis partner, tentang partner kalian, entah itu pacar kalian, entah pernikahan kalian yang sudah atau yang akan datang, ya kan, tentang kontrak. Dan itu semua akan membuka keberuntungan kalian di saat Jupiter nanti balik ke jalurnya gitu. Dan itu Juli, keren kan? Terus untuk Venus itu retrograde di Gemini. Gemini itu ada di rumah ke-12 kalian. Rumah ke-12 kalian itu semuanya tentang closure, healing, endings, solitude, karma, kedewasaan, old age, ya. Apa yang tersembunyi, secret, rahasia, kepercayaan yang dibatasi, subconscious, hal-hal yang kita nggak sadarin, gitu. Itu semua termasuk rahasia tadi kan. Itu Venus di situ retrograde. Artinya kita mau diminta untuk merevisi hal-hal yang emang harus kita kelarin, karena ending nih ngomongnya nih di rumah ke-12, menyelesaikan masalah-masalah yang masih ngambang untuk di closing, di ending gitu. Dalam nggak sih lo, ya kan? Itu terus sama dan selama Venus lagi retrograde, retrograde-nya sampai Juni nih, akhir Juni, dan kalian akan dihadirkan atau kalian akan menghadirkan diri kalian, kontak-kontak mereka yang sudah lewat dan masih ngambang untuk ending tadi gitu. Supaya nanti pas si Venus balik ke jalurnya gitu, kalian juga lebih tenang, lebih enteng jalan ke depan. Termasuk Saturn tadi kan gitu, untuk disiplin diri, untuk lebih bisa merevisi dan mengevaluasi untuk hal-hal yang jangka gitu. Nah, untuk polarity axis-nya South Node dan North Node itu ada di Sagittarius, Gemini. Sagittarius itu di rumah kelima kamu, yaitu rumah keenam kamu, yaitu masalah kebiasaan sehari-hari, masalah kesehatan, masalah kebiasaan dalam bekerja, menggunakan waktu, ya kan, servis ke orang lain, terus masalah dalam menganalisa segala hal itu, dan arahnya itu kan dari Sagittarius ke Gemini ya. Gemini itu ada di rumah ke-12. Jadi kalian diminta untuk merubah kebiasaan kalian yang selama ini kurang baik dalam sehari-harinya.
dalam menggunakan waktu yang lebih efisien dalam servis ke orang lain, sama termasuk kesehatan. Oke deh, dah segitu aja dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau emang suka sama style gue baca atau dengan ininya planet movement segala macam itu, tolong ya like, jangan lupa. Plus kalau sekarang baru pertama kali kalian datang ke sini, jangan lupa juga subscribe. Thank you, bye bye.